Limbah merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para peternak. Pada peternakan sendiri, ada beberapa macam limbah, yaitu limbah padat yang berupa feses dan sisa-sisa pakan, limbah cair yang berupa urin, dan juga limbah gas yang berupa bau. Limbah tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan dan juga menimbulkan gangguan pada hewan ternak jika tidak ditangani dengan tepat. Salah satu pemanfaatan limbah peternakan yang sangat menguntungkan adalah dengan mengolah limbah menjadi biogas. Pengertian biogas sendiri adalah gas yang mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses fermentasi atau pembusukan bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup dalam kondisi tanpa oksigen yang ada di dalam udara. Kandungan senyawa yang terdapat dalam biogas sebagian besar adalah gas metan atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2, dan beberapa kandungan senyawa lain dengan jumlah yang kecil, diantaranya hidrogen sulfida atau H2S, amonia atau NH3, hidrogen atau H2, serta oksigen atau O2. Energi yang terkandung di dalam biogas tergantung dari konsentrasi metan atau CH4, di mana semakin tinggi kandungan metan, maka semakin besar pula kandungan energi atau nilai kalor yang dihasilkan dari biogas. Dan sebaliknya, semakin kecil kandungan metan, maka semakin kecil pula nilai kalor pada biogas. Untuk memperoleh biogas dari bahan organik, diperlukan alat yang dinamakan biodigester yang bekerja dengan prinsip menciptakan suatu tempat penampungan bahan organik pada kondisi anaerob atau kondisi bebas oksigen, sehingga bahan organik tersebut dapat difermentasi oleh bakteri metanogen untuk menghasilkan biogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Stianingtia. Saya anggota dari kelompok 265 KKN BBM UNER ke-64. Hari ini kita akan menggali ilmu dan juga belajar tentang biogas kepada salah satu anggota kelompok ternak di Desa Kedoyo, yaitu Pak Trimo. Assalamualaikum Pak Trimo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah ini sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan juga kesempatannya hari ini bisa belajar bersama Pak Trimo. Iya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan kepada Bapak terkait biogas. Iya. Mungkin langsung saja nggih Pak. Sekarang saya mau bertanya tentang pertama kali atau latar belakang tujuan Bapak untuk membangun biogas ini apa nggih Pak? Ya, yang pertama itu memudahkan ibu untuk memasak, ya, karena pada waktu itu kan kelangkaan dengan adanya gas LPG. Ya, kan. Kalau musim hujan kita cari kayu bakar itu kan sulit, ya akhirnya kita mencari solusi bagaimana kita itu bisa mudah untuk memasak. Akhirnya kita temukan yaitu dengan adanya penemuan pada waktu itu masalah menggunakan limbah menjadi berkah, yaitu dari kotoran sapi. Terus awal pembangunan dari biogas itu gimana Pak atau kapan? Ya, pertama itu sejak tahun 2013 dengan adanya koperasi mengeluarkan subsidi yaitu 20% dari harga pokok masalah pembangunan atau pembuatan biogas itu tadi, yaitu dicicil selama 2 tahun gitu. Jadi untuk pembiayaannya ada bantuan gitu nggak Pak? Iya, ada bantuan dari koperasi. Untuk warga yang lain apakah ada yang juga membangun biogas ini Pak atau sampai sejauh ini atau Bapak aja di sini? Kalau dulu juga ada, tapi sekarang itu rata-rata sudah bocor, sudah mengalami kerusakan dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, akhirnya sekarang ini cuma satu saya sendiri. Jadi untuk sekarang dari Bapak aja nih Pak? Iya. Dan kalau kebocoran itu untuk perbaikinya juga mahal atau gimana Pak? Ya, tidak mahal, cukup itu paralonnya itu disambung atau selangnya itu dilem, ini sudah
bisa digunakan lagi kalau yang bocor cuma selangnya. Tapi kalau yang bocor itu dari tabung yang permanen, itu perlu membutuhkan proses yang cukup lama. Terus keuntungan atau manfaat yang Bapak dapatkan dari penggunaan biogas ini apa saja, Pak? Yes, kalau manfaat itu banyak sekali. Pertama, untuk ibu memasak itu lebih mudah dan tidak takut karena itu ramah lingkungan, karena gasnya itu gas jinak. Jadi masalah peledakan itu 100% tidak mungkin itu bisa meledak. Jadi lebih minim ya, Pak, Ya, untuk masalah resikonya. Lebih minim dari keresikoan. Kalau hambatan atau kesulitan yang dihadapi, Pak, selama biogas ini, hambatannya? Kalau kesulitan atau hambatan itu cuma pertama yaitu tadi kebocoran selang atau kebocoran paralon di tengah apa itu, di tengah perjalanan maupun itu apa itu gas itu tadi. Tapi bisa diperbaiki Ya, dengan langsung bisa. menggantinya gitu Ya, ya, Pak? langsung dipedot atau diputus lalu disambung lagi. Dan saya ingin menanyakan tentang pembuatan instalasi biogas atau itu alat-alatnya itu apa aja gitu, Pak? Ya, yang pertama itu bata atau bata merah itu, pasir, itu koral atau besi, terus paralon, semen, itu. Terus kemudian langsung dicor gitu nggak, Pak? Ya, Di langsung dalam tanah. Pak tukang itu membuat di situ, lalu setelah selesai ya sudah bisa digunakan. Kemudian cara kerja atau sistem kerjanya sampai mendapatkan gas itu bagaimana, Pak? Ya, pertama kita itu membuat itu tadi selesai kita isi dengan kotoran sapi itu yang namanya limbah menjadi berkah itu tadi. Nah, setelah kita tunggu 3 hari 3 malam itu hasilnya sudah bisa nyala di dapur. Ya. Berarti langsung bisa digunakan untuk memasak ya, Pak? Iya, ya? langsung. Apinya juga bagus kayak ya. LPG gitu. Biru ya. Iya. Gasnya sama. Cuma itu gasnya gas jinak. Tidak membahayakan. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa kami pertanyakan hari ini, yang kita ajukan hari ini. Mungkin lain kali kita bisa datang ke sini untuk ikut membuat atau ikut berpartisipasi untuk biogas. Iya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak Pak Trimo atas waktunya dan kesempatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.